baru menggunakan jasanya, baru menggunakan produknya. Yang ketiga usage rate, ada yang menggunakannya sering, lama, seminggu sekali, sebulan dua kali, atau setiap minggu, ya, usage rate-nya. Loyalty statusnya, ada yang memang dia pelanggan setia, ada yang hanya coba-coba, macam-macam tipenya. Ini semua perilaku ini mempengaruhi aspek pemasaran. Makanya kalau kita di bisnis consumer good, di mana produk itu substitute ratingnya tinggi, ya kita mesti hati-hati dengan yang namanya behavioral segmentasi, karena produk kita itu sangat mudah disubstitusi. Ketika orang tidak menemukan, walaupun dia pelanggan setia, walaupun dia loyal loyal customer, ketika produk kita tidak ada, dia mudah untuk substitute produk kita sama produk pengganti. Seberapa setia pun dia dengan produk kita, tapi karena produk kita kosong, ini kalau consumer good itu rentannya, ringkihnya consumer good itu. Karena orang nggak mungkin menunggu produk kita. Nggak mungkin mereka nggak mandi. Kalau nggak, sebelum mandi favoritnya nggak ada misalnya. Nggak mungkin dia nggak sikat gigi. Kalau odol favoritnya nggak ada, dia akan cari odol pengganti. Mudah dia menggeser, mensubstitusinya. Ya. Jadi memang mesti hati-hati dengan behavior ini. Karena mereka sangat rentan, ringkih untuk terjadi perubahan. Nah, selanjutnya adalah multiple segmentasi base. Multiple segmentation base, ya, digunakan untuk menginvasi yang grup-grup target yang lebih kecil, lebih bagus. Ya. Contoh misalnya, ya, misalnya hmm, orang-orang berpendidikan, orang-orang berincome tinggi, ya, berpenghasilan tinggi, yang usia lanjut. Nah, kan, ada orang-orang berincome tinggi yang usia produktif. Beda juga treatmentnya. Produk asuransi yang ditawarkan juga beda. Untuk mereka-mereka yang income berincome tinggi, sama-sama income tinggi, tapi yang satu usia lanjut, yang satu usianya produktif, berbeda produknya. Jadi ini memang eh, multiple segmentasi. Selanjutnya ada geodemografik, menggabungkan geografik sama demografik. Ya, geografik misalnya lokasi Batam, Tanjung Pinang. Demografi, ya, target kita adalah ibu-ibu di Tanjung Pinang. Nah, itu geodemografik tuh. Segmen market ibu-ibu di Tanjung Pinang atau segmen market bapak-bapak di Batam. Ya. Atau segmen kita adalah orang-orang para pria yang bekerja di Saint Petersburg. Nah, itu geodemografik. Dia menggabungkan geografi sama demografi. Kalau multiple itu dia berbagai macam segmen. Contoh tadi berpenghasilan tinggi, high income, tapi yang satu dia eh, golden age, usia emas, yang satu lagi dia usia produktif misalnya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada eh, apa namanya lembaga Prism, ini adalah eh, lembaga riset data di Amerika yang membagi rumah tangga Amerika itu ke dalam 66 unit segmen. Jadi ada 66 unit segmen ternyata di rumah tangga di rumah Amerika itu. Ada yang single parent, single mother parent, single father parent, macam-macam dia tipenya sampai 66 dibagi. Dan ke dalam 14 sosial group yang berbeda-beda. Ini kebutuhannya berbeda-beda, need-nya berbeda-beda, wants-nya berbeda-beda. Ya, ini contoh. Nah, selanjutnya internasional market. Sama, ada geografik, ya, lokasi juga negara Rusia, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, itu geografik. Ekonomi faktor. Nah,
Segmen internasional dibagi ekonomi faktornya. Ada negara low income, high income, middle income. Lalu faktor legal politik faktornya. Ada negara demokratis, negara otoriter, ada cultural faktor, budaya. Ya. Indonesia, jangankan yang udah yang kulit putih, rambut pirang, rambut hitam. Yang sama-sama rambut hitam aja beda. Antara Thailand sama Indonesia beda. Jepang sama Korea lain. Walaupun sama-sama kayaknya mirip, padahal beda. Ya. Jadi ini menjadi penting untuk diperhatikan segmentasi ini. Kenapa? Nah ini dia pertanyaannya. Pak, kenapa Pak? Karena untuk bisnis-bisnis yang multinational company, global bisnis, ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Pernah nggak Bu Deborah melihat ya iklan menjelang iklan Ramadan, ya iklan Ramadan, iklan bulan puasa atau misalnya Idul Fitri, ya iklan perusahaan asing, anggaplah misal KFC dengan Colonel Sanders-nya itu dia pakai sarung, Iya, Pak. ya kan? Jadi tapi itu enggak ada di Amerika tuh. Colonel Sanders pakai sarung tuh nggak ada di Amerika, di negara asalnya, hanya ada di Indonesia. Jadi karena kalau nggak begitu, produknya nanti nggak bisa diterima di pasar lokal. Makanya penting untuk bisa melihat culture faktor ini. Dan sarung itu sebenarnya bukan agama, itu kultur. Jadi kalau dia nggak menyesuaikan kultur setempat, nggak bisa. Sama seperti McDonald di Cina, dia pakai huruf Mandarin. McDonald-nya pakai huruf Mandarin. KFC, ya, pakai huruf Mandarin supaya orang merasa homey, merasa merasa familiar dengan produk tersebut. Kalau huruf Mandarin kan bukan agama, dia kultur budaya. Jadi ini hal-hal menarik ini. Jadi segmentasi ini untuk mereka yang untuk produk-produk yang bisnis internasional, global company, bisnis internasional ini sangat diperhatikan, amat sangat diperhatikan karena akan mempengaruhi usaha, akan mempengaruhi penerimaan konsumen di negara tersebut gitu loh. Nah, contoh lagi ya, contoh. Saya tanya nih, boleh nggak kita kita boleh nggak sapi boleh nggak kita makan? Kita buat rendang sapi, sate sate, kita buat sop, boleh nggak daging sapi? Boleh kan? Dibuat kornet juga boleh kan? Tapi jangan bisnis kornet di Punjab sana di India. Karena sapi dimuliakan di sana, dihormati. Nah, nanti kita jadikan kornet sama mereka. Jadi nilai-nilai ini harus dipahami. Bukan berarti mereka tidak suka produk kita, tapi ada kultur mereka yang menjadi yang harus kita perhatikan. Ya, sangat menarik memperhatikan fenomena ini, terutama di TV-TV kita lihat ya, bagaimana perusahaan-perusahaan produk-produk itu mereka mengakomodir kultur setempat, ya, mereka mengakomodir dan tidak hanya sekedar iklannya, produknya juga diakomodir loh, diadopsi. Kalau pergi ke KFC itu, ya, ibu pasti nanti ketemu ada namanya sop jagung, ya kan? Nasi kan, Bu, di Amerika Bu, tidak ada Bu nasi di KFC Bu. Pak, nggak ada Pak. Bapak ke KFC di Amerika tuh nggak ada tuh pakai nasi, pakai sop jagung lagi. Saya pernah datang teman saya dari Kanada. Teman saya dari Kanada, dia belum lama sampai sampai di Singapura,
nggak sempat mampir lama Singapura, langsung ke Batam. Saya bawa ke KFC di Nagoya, di Jodoh sana. Bingung dia lihat isinya. Apa itu dibilang? Ada sop jagung, ada nasi putih. Bingung dia. Saya baru ingat, oh iya, memang di KFC di sini kayak gini dia untuk mengadop cita rasa lokal. Karena cita rasa itu nggak bisa dilepaskan dari budaya. Orang Indonesia, walaupun big apa namanya, apa namanya, burgernya itu setinggi gunung, Big Mac, Super Big Mac, kalau nggak makan nasi itu bukan makan namanya. Orang Indonesia kalau makan ya kayak nasi, kan lucu. Makanya mereka kaget. Ada burger nasi pula gitu. Udah burger, isinya kayak nasi lagi. Coba, ada sop jagung, ada perkedel lagi. KFC pakai jual perkedel coba. Kawan saya pusing melihat menu KFC di Indonesia. Dia orang Kanada, terkaget-kaget dia. What is this? Dia bilang. Saya jelasin lah, ini perkedel. Dicoba sama dia. Dia suka aja, dia senang. Cuman bagi dia itu hal yang baru gitu. Nah, itu jadi jangankan bukan bukan kemasan iklannya, produknya pun berubah gitu. Nah, satu lagi, dia lihat dia pesan KFC, dia kaget. Ada ada apa ya? Ada yang kriuk-kriuk crispy gitu, crunchy crunchy. Kriuk-kriuk. Bingung dia. Ka- Itu pedas lagi, rasanya pedas. Saya jelaskan, orang Indonesia itu suka yang kriuk-kriuk dan pedas. Suka makan kerupuk, suka sambal. Maka sambalnya macam-macam. Ada sambal setan, sambal hijau, sambal merah. Ya. Dia- jadi kalau Bapak Ibu ke Amerika, ya ke Amerika, kan kalau kita ke KFC kan ada original tuh. Ada yang ayam yang original. Nah, kalau Bapak Ibu beli ayam original di Amerika, itu lebih lebih original, lebih nggak seperti Ibu Bapak Ibu bayangkan lah. Artinya begini, originalnya itu seperti setengah masak gitu loh. Kalau Bapak Ibu tarik kulitnya, itu sepertinya belum matang gitu. Saya yakin pasti Bapak Ibu nggak bisa makan lah. Saya pun hampir nggak bisa makan itu. Karena kayak rasanya kita masih mentah rasanya. Tapi itu yang ada di sana tuh begitu originalnya tuh. Nah, bayangkan KFC aja, perusahaan sebesar KFC itu harus mengadop cita rasa lokal agar produknya diterima. Bayangkan aja kalau dia jual KFC murni murni seperti di Amerika, saya yakin tak akan ada yang mau. Terus yang aneh lagi KFC jual teh botol, apa? Teh kotak. Ada teh kotak. Apa apa kawan saya di Kanada tuh nggak pusing, di Kanada tuh pusing dia liatinnya KFC-nya. Tapi menarik bagi dia. Ih, ada ini, ada itu yang tidak dia lihat. Saya bingung juga mau ajak dia makan apa kan, saya bingung. Sampai di Harbor Bay, dia dari Singapura nyebrang, saya bingung dia nggak sempat singgah di Singapura, dia cuma lewat aja transit. Nah, saya mau ajak makan apa bingung saya. Ya udah saya ajak KFC aja di dekat Jodoh situ. Saya pikir, wah ini pasti dia pasti pasti apa namanya pasti dia familiar lah. Memang ternyata dengan KFC dia familiar, tapi dengan menunya dia terkaget-kaget dia. Jadi ini bayangin Bapak Ibu bisa bayangkan perusahaan sebesar itu pun harus berubah, harus memperhatikan segmentasi internasional market ini. Karena kalau gitu produknya nggak bisa diterima di pasar lokal. Ya, itu contoh. Nah, intermarket ada yang disebut dengan intermarket. Ya, membagi konsumen ke dalam grup dengan kebutuhan similar need. Ya, kebutuhan yang mirip, similar, bukan same need ya, similar, serupa.
Serupa itu bisa tak sama ya, tapi dia serupa. Dan perilaku pembelian. Ya, meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Contoh, contoh nih. Kenapa, kenapa ya produk produk Indomie, tapi Ibu tahu nggak, di Nigeria, Indomie itu favorit loh, favorit. Indomie itu sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan. Ternyata memang preferensi rasa orang Indonesia, orang Asia, dan orang Afrika di Nigeria sana tuh preferensi terhadap mie-nya itu similar, similar. Mungkin dia berbeda di rasa. Makanya kalau Bapak Ibu bisa pergi ke Hong Kong, Indominya beda tuh. Bumbunya agak-agak lain sedikit, ya. Mie-nya sama, mie-nya sama. Di Manila pun Indomie ada, ya, di Manila. Mie-nya tuh sama, tapi bumbunya lain, rasanya itu beda. Karena preferensi terhadap mie itu artinya similar. Cuma bumbunya beda. Hanya bumbunya dibedakan. Bumbunya diadopsi dari cita rasa lokal. Orang Afrika itu nggak suka pedas. Nah, ini lokal, diadopsi. Makanya kenapa Indomie favorit. Sampai ke Hong Kong, sampai ke Jepang, sampai Korea sana, sampai ke Afrika, Nigeria. Karena preferensi rasa terhadap mie itu similar. Nah, ini intermarket segmentasi. Intermarket. Ya. Nah, bagaimana mensegmentasi pasar supaya efektif? Men- apa yang dibutuhkan agar segmentasi menjadi efektif? Nah, apa yang dibutuhkan agar segmentasi menjadi efektif? Tepat sasaran. Measurable, bisa diukur. Jumlah, kita mau segmentasi laki perempuan, pria wanita. Oke. Berapa yang prianya, berapa yang wanitanya. Nah, bisa diukur artinya. Jangan sampai kita mensegmentasi yang prianya tak terhitung jumlahnya, yang wanitanya tak terhitung jumlahnya. Susah kita nanti. Jadi itu nggak bisa. Jadi dia harus bisa diukur, measurable. Accessible, bisa diakses. Ya. Artinya dia bisa kita kita jangkau market segmen itu. Accessible, bisa kita akses. Yang ketiga, substansi. Substansi artinya memang benar-benar penting bagi produk kita. Contoh misalnya ya, eh, bisnis tour and travel atau umroh. Nah, segmen ibu-ibu di majelis taklim itu substansi bagi bisnis yang produknya jasanya umroh dan haji. Artinya dia substansi memang untuk bisnis itu. Dia bisa fokus ke sana. Yang keempat, differentiable. Bisa dibedakan. Jangan tidak bisa dibedakan. Oke, oke, pria wanita. Oke. Yang wanita usia sekian sampai sekian. Oke. Jadi udah gitu, yang ibu rumah tangga berapa? Ya. Yang belum menikah berapa? Yang sudah berpisah berapa? Jadi differentiable, bisa dipisah-pisahkan. Nah, yang terakhir adalah actionable, bisa dieksekusi. Bisa kita ambil tindakan.
kita treatment segmen itu, kita jadikan target. Untuk kita jadikan target, ya. Nah, selecting target market segment, ya. Satu berdasarkan kebutuhan yang common, common, kebutuhan bersama atau karakteristik bersama. Ya. Mengevaluasi segmen market. Yang dievaluasi apa? Segmennya. Sebelum kita memutuskan, sebelum kita memutuskan jadi target. Yang pertama ukurannya besar apa enggak? Banyak apa enggak segmen itu? Bisa mendatangkan keuntungan apa tidak segmen itu? Ya. Terus pertumbuhannya, cepat apa enggak? Cepat apa lambat pertumbuhannya? Izin Pak, suara Bapak masih di mute Pak. Oke. Nah, terima kasih Nana. Struktural attractiveness. Segmen yang atraktif. Contoh sekarang nih kayak anak-anak Gen Z, milenial atau generasi Alpha ini, kita lihat fenomena sekarang kopi, nih, kopi, kopi. Kopi dari yang di kopi, diam di kopi shop sampai kopi yang seliweran depan depan kantor kita bolak-balik itu. Jadi Pak Anas di Batam itu ada kopi berkeliaran, pakai sepeda listrik, Ya, pakai Pak. tenda, pakai tenda, pakai sepeda listrik berkeliaran dia. Kopi Jadi sepeda ya, Pak, ya? Bukan ya? kayak kayak orang jual es krim, tapi kopinya enak, enak. Selevel sama kopi-kopi di kopi shop. Namanya macam-macam. Ya. Jadi kenapa? Karena segmen ini tumbuh karena didukung oleh tumbuh apa namanya gaya hidup yang berubah. Ya. Orang yang suka, semakin banyak pasar orang yang suka ngopi. Akhirnya mereka jemput bola. Ya. Jemput bola tidak hanya diam di di kedai kopi, kopi shop, tapi mereka menjemput menjemput market turun ke lapangan. Ya. Karena ternyata segmennya besar di lapangan sana. Ya. Dan mereka pun apa namanya relatif lebih lebih bisa memastikan size marketnya seperti apa gitu. Oh, daerah mana yang ramai? Mereka bisa menjemput keramaian. Oh, ada pertandingan bola. Oh, ada band musik di sana. Mereka bisa langsung karena nggak mungkin berharap orang ramai pergi ke kopi shop mereka kan. Tapi dengan mereka mengantarkan kopi ke sana, otomatis kan mereka bisa memastikan penjualan itu hadir di tengah-tengah konsumen. Ya, ini menarik ya. Terus yang ketiga adalah sumber daya dan tujuan perusahaan. Nah, jadi kita mengevaluasi sumber daya kita, karyawan kita, baik itu sarana prasarana, armada, ya, harus disesuaikan juga dengan kemampuan serta tujuan perusahaan. Nah, sekarang memiliki target market strategi dari yang undifferentiated mass marketing, differentiated segmented, concentrated niche market, dan micro marketing, lokal atau individual marketing. Dari broadly yang luas sampai ke narrow yang sempit. Seperti narrow anak panah, tajam. Micro marketing itu atau lokal atau individual marketing itu dia tajam.
Nah, kita lihat sekarang. Ada strateginya yang undifferentiated, yang massal. Satu strategi untuk semua orang. Ada. Produk mass, mass, mass marketing ini ada. Ya. Biasanya konsumer good, ya. Ini. Air minum dalam kemasan, ya. Karena dari anak kecil, anak bayi, orang dewasa boleh minum itu. Nah, itu dia. Strateginya dia undifferentiated mass marketing. Masuk pada differentiated, tersegmen dia. Mulai dibagi segmennya. Hadirlah susu untuk anak-anak, hadirlah susu untuk balita. Malah sekarang ada hadir lagi susu untuk anak yang baru lahir, yang memang ibunya ASINya sangat kurang. Ada susu khusus. Katanya sih mengandung prolak apa, laktasid apa, yang sama seperti air susu ibu katanya. Tapi nggak akan sama, menurut saya nggak akan sama. Ini kan strategi dagang aja. Tapi produk itu hadir. Nah, yang ketiga, ya, concentrated. Tadi differentiated, sekarang concentrated atau niche marketing. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail ya. Niche marketing. Yang keempat, macro, lokal. Ini makin tajam, makin tajam, makin tajam, akhirnya makin spesifik. Targeting narrowly. Nah, undifferentiated, mass. Fokus kepada kebutuhan yang umum. Nah, common, kebutuhan bersama. Orang butuh minum, ya kan? Kayak gitu. Common needs. Nah, mulai differentiated. Mulai membagi berdasarkan segmen-segmennya. Tapi yang ini lebih mahal, biasanya lebih mahal dibandingkan yang tadi, yang mass. Mulai hadir tadi sampo, ya, mungkin sudah hadir di sabun untuk yang kulitnya berminyak, sampo untuk orang berjilbab. Nah, itu differentiated itu, strategi differentiated, membagi berdasarkan segmennya. Mungkin bisa jadi sama saja isinya. Jadi Bapak Ibu jangan tertipu ya. Bisa jadi isinya sama aja dengan sampunya Bu Deborah. Ini strategi dagang. Ya, kita bicara strategi. Akibatnya dengan strategi itu dia bisa menjual lebih mahal. Dia bisa menjustifikasi produknya dengan harga lebih mahal, more expensive. Kenapa? Karena sampo saya khusus untuk orang berjilbab. Lah, logikanya apa sih bedanya? Sampo orang berjilbab dan tidak berjilbab sama aja sebenarnya. Kan ini hanya strategi dagang aja. Nah, itu tadi. Ya. Nah, kayak di Pak Anas di Saint Petersburg di Rusia sana, kan? Nah, eh, kondisi sampai -5 misalnya suhu. Nah, pasti kebutuhan orang juga orang-orang orang Rusia yang asli Saint Petersburg yang memang dari lahir dia di sana sama orang pendatang, ya, yang bukan asli dari sana, ya, itu dia berbeda juga dalam menghadapi kondisi yang ada. Kalau orang di sana mungkin pakai baju 2 lapis cukup, kita yang dari tropis ini mungkin perlu 10 lapis. Kaos kaki pun pakai lapis juga, ya. Jadi memang eh, differentiated ini menjadi menarik karena ini adalah salah satu cara produsen untuk menjustifikasi harganya lebih mahal. Meskipun kadang-kadang mungkin isinya sama saja. Boleh Kak, jujur, gigi, misalnya contoh odol ya. Gigi untuk gigi sensitif, harganya jadi lebih mahal. Pasta odol odol untuk gigi sensitif. Toh kita kan nggak tahu apa iya apa enggak. Nah, ini strategi dagang, ya. Sabun, sabun X membunuh 99,9% kuman dan bakteri. Nah, kata dia, kenapa? Lebih mahal. Ya, kami
99,9% bakteri mati. Kata dia. Kan kita nggak bisa lihat juga di mikroskop kan. Ini strategi dagang gitu. Saya nggak bicara, kita nggak bahas benar atau salah, tapi kita bicara strategi sekarang. Jadi ini strategi ini digunakan oleh konsumen, produsen untuk menjustifikasi harganya. Ya, bahwa mereka punya benefit sales yang lebih banyak dibanding yang lain. Nah, target market strategis. Ya. Sekarang concentrated. Tadi tadi differentiated. Nah, yang ketiga adalah concentrated. Konsentrasi. Target kepada small share, market yang small share dari market yang besar. Contoh misalnya, kalau kita lihat ya, orang bisnis 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 banking, ya, contoh ya, sederhana aja contohnya. Ini contoh gambarnya apa nih? Sepatu Converse. Oke, orang pakai sepatu, bisnis sepatu ini bisnis yang besar, large market. Semua orang pakai butuh sepatu, butuh shoes, sepatu. Tapi ada bisnis-bisnis yang fokus dengan sepatu-sepatu khusus. Sepatu adventure beda dengan sepatu yang pergi ke party. Dengan mereka yang suka olahraga. Memang sama-sama sepatu, tapi ada small share yang lebih kecil-kecil lagi gitu. Nah, ini 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 membuat ini lebih artinya lebih terkonsentrasi dengan market share-nya. Small share dia di large market tadi, ya. Memang memang pangsa pasar sepatu besar, tapi di dalam pangsa pasar tadi ada small share yang kecil yang menjanjikan profit yang harus ditangani serius agar ini bisa menjadi maksimal. Ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada perusahaan yang resources-nya unlimited. Perusahaan punya resources yang limited, baik itu sumber daya manusianya, baik itu modalnya, baik itu mesin dan alatnya. Semua perusahaan ya punya resources yang limited. Yang ketiga, pemahaman akan pasar, pengetahuan akan pasar juga berbeda-beda. Ya. Ada orang yang memang mengerti pasarnya, mengerti mengelolanya, mengerti mengeksekusinya. Nah, ini dibutuhkan knowledge of the market. Ini dibutuhkan jika kita ingin memaksimalkan potensi small share tadi. Meskipun share-nya kecil, tapi karena dia sifatnya spesifik, unik, Bapak Ibu lihatlah ya, sepatu-sepatu lari yang bagus-bagus itu harganya mahal-mahal loh, bisa jutaan itu. Nah, orang yang mungkin dia dia small share, iya, tapi dia sangat potensi untuk dimaksimalkan di market yang besar tadi. Ya. Nah, pemahaman kita tentang market ini penting untuk kita bisa memaksimalkan profit. Selanjutnya adalah more efektif dan more efisien. Jadi dengan kita tahu concentrated ini, memahami small share tadi dari bagian dari large market ini, kita bisa lebih efektif karena sumber daya yang terbatas tadi, kita tidak bisa menjangkau semua, kita tidak bisa eh, membuat produk untuk semua, artinya kita bisa fokus, kita fokus saja dengan target market kita, itu akan lebih maksimal dibandingkan kita menjajal semuanya, nggak maksimal. Kenapa? Kita pun terbatas, sumber daya terbatas, orang terbatas, mesin terbatas, modal terbatas, ya. Jadi agar ini menjadi efektif, efisien, makanya hadirlah ini tadi yang namanya concentrated. Nah, selanjutnya yang keempat adalah micro marketing, ya. Practice of tailoring ini dia customize. Nah, customize, ya, sesuai dengan spesifik individual taste-nya atau lokasinya. Lokal marketing, individual marketing. Nanti kita lihat. Nah, lokal marketing nih, cities. Contoh, ya. Contoh, eh,
eh, pernah melihat eh, kalau bicara cities ini kota, kalau negara ada misalnya cities lokal kayak Jogja dulu eh, apa namanya Paris Van Java. Nah, Bandung Paris Van Java. Hmm. Itu strategi marketing yang bercita rasa lokal. Ya, dia terus ada namanya Finish of Asia. Ya. Nah, tailoring brand. Jadi dia menggunakan itu ya untuk untuk eh, promosi neighborhood sekitaran ya atau stores. Stores juga banyak nih ya. Sebentar, saya minum dulu. Minum. Bentar. Nah, neighborhood atau lingkungan sekitaran pemukiman. Ya. Jadi memang contoh misalnya ya strategi misalnya eh, ini banyak dipakai untuk produk-produk yang properti ya. Eh, Lakeside misalnya, Lakeside, Riverside, padahal pinggir pinggir sungai bahasanya. Mungkin dia pinggir parit, tapi dipakai Lakeside. Agar apa? Agar nilai jualnya bagus. Riverside, ya. Banyak pakai istilah seperti itu. Riverside, padahal bukan pinggir sungai, bukan benar-benar sungai, hanya kali aja. Tapi kalau coba kalau perumahannya misalnya rumahnya pinggir kali, siapa yang mau beli? Tapi kalau Riverside, wah bagus kan? Nah, strategi-strategi ini yang digunakan untuk memang untuk saya sesuai dengan kondisi setempat. Stores, stores juga gitu, local marketing. Pernah nggak melihat Bu Deborah atau Nana lah, pernah melihat nggak eh, apa namanya tisu Indomaret? Iya, Pak. Hmm. Nah, ya kan? Gula Indomaret, gula Alfamart itu kayak gitu, itu stores, local marketing. Ya. Meskipun itu bukan bukan Indomaret punya pabrik gula, bukan, enggak. Alfamart nggak punya pabrik gula. Mereka menggandeng apa namanya bekerja sama, ya. Ada suppliernya. Nah, mereka punya brand. Karena apa? Karena mereka punya jaringan retailnya. Mereka punya jaringan retailnya sampai ke pelosok-pelosok gitu. Nah, akhirnya supplier gula mereka bekerja sama ya sudah pakai brand Indomaret gula. Tisunya Indomaret, kan? Itu. Nah, selanjutnya individual marketing.
Ini lebih lebih spesifik lagi. Lebih dikenal sebagai one to one marketing atau mass customization atau market of one marketing. Nah, contoh yang sederhana ini adalah tailor, tailor, tailor baju. Dia buat baju kan dia ukur dulu. Baju saya pasti beda sama baju Pak Anas ukuran. Nah, ini dia customization-nya. Jadi dia eh, apa namanya membuat biasanya individual marketing biasanya dia eh, by order. Nah, biasanya dia by request, produce by request atau by order. Diproduksi setelah ada order, diproduksi setelah ada permintaan. Karena dia sifatnya customized, nggak sama seperti yang lain. Jadi ketika kita ketika kita ke tailor, penjahit jas, ya langsung diukur baju kita, itu jas, itu baju. Nah, dikasih nama, dikasih nama bajunya. Nah, itu udah customization. Contoh yang sederhana seperti itu. Ya. Nah, dalam memilih target market itu tergantung dari sumber daya perusahaan, modal kita, sumber daya kita, armada kita, alat-alat dan mesin kita. Yang kedua, vari, varia, varian produknya. Yang menarik adalah Indomie karena dia paham betul dengan knowledge of marketnya, dia paham betul familiar need-nya tinggi, ya. Akibatnya apa? Akibatnya dia buat mie yang sama, tapi dengan rasa macam-macam. Kalau saya nggak salah, ternyata sampai hari ini tuh ada lebih dari 20 rasa Indomie. Untuk mengakomodir cita rasa orang Indonesia yang beragam-ragam. Tapi similar need-nya sama terhadap preferensi rasa terhadap noodles-nya sama. Per area Ini juga, Pak. pintu gimana? Rasanya juga disesuaikan dengan area customernya juga, Pak. Itu tadi Nah, mereka sadar betul misalnya, mereka knowledge of marketnya mereka aware banget. Jadi artinya hmm, mereka tahu common needs terhadap preferensi apa terhadap noodles ini similar, mirip. itu Preferensi contoh rasa tuh mirip. Iya, tapi membedakan adalah rasa. Dibedakannya di bumbunya, pinter ini. benar. Tapi tapi mie-nya nggak berubah sama. Nah, ini menarik gitu. Ya, sampai hari ini kita bisa temukan berbagai macam varian. Ada soto Cakalang lah, ada soto Madura lah, apa-apa dibuatnya. Ya, ada yang super, ada apa namanya selada hitam lah, apa-apa pokoknya. Nah, sampai yang cita rasa Korea pun ada, ramen. Biar orang Korea suka makan Indomie. Saya 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 minat apa saya cermati ini. Yang paling agresif dan konteks target market ini Indofood Ya, sangat agresif karena dia sadar betul bahwa ternyata preferensi preferensi rasa terhadap mie itu mirip dia similar Indonesia, Malaysia, Korea, Jepang, Hong Kong, Cina itu similar sampai ke Nigeria itu similar. sampai Ternyata Nigeria itu mengklaim, Pak. sampai kemana? Sampai di Nigeria itu mengklaim Indomie itu produk mereka. Iya, sampai Nigeria betul. Nigeria itu malah klaim Indomie itu produk Saking dia pula. terkenal. Mm-mm. Saking saking ngetopnya. Nah, dia paham betul nih Indofood ini. Ternyata mie similar. Di mana letaknya yang beda? Rasa. Ya sudah, diakomodir rasa itu dengan berbagai macam cita rasa. Kan hebat itu. Akibatnya produknya bisa diterima oleh semua orang tanpa terlewati. Jadi seperti pukat harimau. Pukat harimau tuh ya mau ikan ikan bayi, ikan balita, ikan anak-anak, ikan dewasa, ikan tua ditangkap semua. Nah, kayak gitu lah kira-kira. Nggak disisain buat yang lain gitu.
Jadi ini menarik. Jadi makin market bervariasi, otomatis produknya juga akan makin bervariasi. Tapi sekali lagi didukung oleh kemampuan perusahaan. Ya, dia harus memperhatikan juga company resources-nya. Selanjutnya adalah nah, melihat juga kompetitor. Ini juga tergantung dengan kompetitor kita juga. Kita kadang-kadang juga, jadi kadang sekarang ini sudah bukan eranya lagi red ocean, apa namanya, laut merah, persaingan laut merah, red ocean strategi. Sekarang sudah blue ocean strategi, di mana kompetitor pun dianggap sebagai mitra. Kompetitor itu sebagai mitra. Kenapa? Nah, karena dengan kompetitor kita bisa melihat kekurangan kita. Kompetitor itu yang menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Kalau nggak ada kompetitor, perusahaan sulit menjadi perusahaan yang sehat. Ya. Ya, dengan kompetitor, perusahaan bisa melihat kekurangannya di mana dan memperbaikinya sehingga dia menjadi sehat dan maju. Dan jadi makanya adalah namanya Blue Ocean Strategi, di mana kompetitor itu dianggap sebagai mitra untuk meraih kemajuan di aspek yang lain, ya. Oh, lihat, karena mereka menunjukkan kekurangan kita, mereka menunjukkan kelemahan kita. Ya, oke, ini choosing target market. Nah, social responsibility target market. Jadi ada tanggung jawab sosial juga yang diperhatikan, ya. Memperhatikan konsumen dengan spesifik need, kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya tadi, misalnya yang ada minuman minuman apa minuman yang zero sugar, less sugar, zero alkohol. Ada orang-orang yang ingin minum, ya, tapi minum root beer tapi nggak ada alkoholnya. Hadirlah yang zero alkohol. Specific needs ini. Kalau kita nggak lakukan ini, orang lain yang akan ambil. Jadi artinya ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengakomodir kebutuhan mereka, needs mereka. Ya. Meskipun needs-nya spesifik. Ya. Yang kedua, concern terhadap segmen yang rentan. Nah, yang rentan itu apa? Anak-anak, ya, lansia. Ya. Makanya di 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 negara-negara di luar sana, mereka mereka ada itu, misalnya bangku untuk kaum prioritas, ya, yang lansia, ibu hamil, di dalam bis, ya, di tempat-tempat umum yang memang untuk diperuntukkan eh, untuk segmen-segmen yang rentan, yang vulnerable ini, khusus untuk anak-anak, ya. Nah, ini yang kan di kita juga tidak boleh tuh iklan iklan alkohol pakai anak-anak, iklan rokok dengan anak-anak itu nggak boleh juga. Terus ini penyalahgunaan internet, ini menjadi isu hari ini dan hari ini, ya. Ini jadi tanggung jawab sosial. Bagaimana pelaku-pelaku bisnis, para marketer ini tidak memanfaatkan anak-anak dalam konteks ini, gitu. Nah, ini juga eh, menjadi concern perhatian, ya. Menjauhkan anak dari alkohol, dari rokok, ya. Even itu di Amerika pun nggak ada anak-anak merokok iklannya. Padahal katanya negara-negara demokratis. Iya, sedemokrasi Amerika pun di TV itu nggak ada tuh anak-anak lagi minum rokok tuh nggak ada, nggak boleh. Nah, itu artinya tuh ada concern social responsible yang harus dilaksanakan, gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada terakhir. Yang terakhir tadi segmen sudah, targeting sudah. Yang keempat ini adalah yang ketiga dan keempat, diferensiasi dan positioning. Nah, apa yang dimaksud dengan position? Produk posisi posisi memang terjemahan bahasa Indonesia adalah posisi, letak. Tapi produk position dan konteks marketing adalah cara dari produk itu apa namanya mendefine atribut. Jadi yang apa yang ada di benak konsumen ketika membayangkan produk tersebut dibandingkan dengan produk sejenis. Ini dipengaruhi oleh persepsinya, impresinya, dan feelingnya. Contoh, contoh ya, contoh. Saya
eh, oh ya, kemarin saya sudah tanya Bu Deborah masalah mobil Alphard ya Bu, ya kan? Nah, di benak kita itu sebenarnya sudah ada tuh peta produk position, sudah ada. Meskipun kita belum menggunakannya, belum memilikinya, belum membelinya produk tersebut, tapi kita sudah punya persepsinya, posisi dia. Nah, ini menjadi menarik. Ini menjadi menarik, ya, ketika kita bicara produk seperti mereknya Apple dengan iPhone-nya. Kenapa Apple ini ya tidak mengeluarkan second line brand? Kenapa dia tetap menjadi berada di atas? Ini terkait sama ini posisi. Bapak Ibu, produk position ini diraih dengan proses pertama. Menempatkan, menempatkan, menempatkan apa namanya persepsi produk di benak konsumen itu nggak mudah. Sabun Lux, ya, itu perlu puluhan tahun untuk membangun brandnya sebagai sabun kecantikan dengan menggunakan brand ambassador model iklan yang cantik misalnya. Dia butuh waktu, butuh proses. Nah, dalam konteks itu, ya, persepsi ini menjadi penting. Tadi yang Bu Deborah katakan kemarin ketika saya tanya mobil, saya tanya satu lagi sama Pak Anas lah. Pak Anas, kalau saya bicara tanya Pak, apa yang pendapat Bapak tentang mobil Ferrari? Mobil sport, Pak. Mobil sport, oke, satu, sport. Yang kedua, yang ada di benak Premium. Eh, cepat, Kelas premium, Pak. premium, oke, premium, cepat, mahal nggak? Iya, harganya. Mahal. Nah, itu persepsi. Kita belum menggunakannya, kita belum memilikinya. Itu persepsi. Saya juga begitu. Persepsi saya sama persepsi Pak Anas sama. Artinya ada informasi yang sudah kita beli. Kita belum beli produknya, tapi informasinya sudah kita telan. Itu membentuk persepsi kita. Ya. Jadi ini ini menjadi menarik. Ya. Jangankan produk yang sudah jangankan produk yang sudah kita beli lah. Produk yang bisa kita belum kita beli pun, belum kita gunakan pun, belum kita miliki pun, bisa kita punya persepsinya. Dari mana? Dari informasi yang masuk. Kita baca, kita nonton, kita dengar. Itu membentuk persepsi kita. Dan impresnya juga kesannya. Oh, lihat Ferrari. Ferrari itu dia kayak gitu bentuknya. Lancip itu. Berarti dia akan laju. Dia supercar. Dia speednya cepat. Nah, itu ini 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 menjadi menarik. Ini kenapa menarik? Karena perusahaan berlomba-lomba, perusahaan berlomba-lomba, ya, mengerahkan sumber dayanya untuk membangun place, membangun the place the product occupies in the consumer minds. Jadi membangun tempat di benak konsumen.
habis miliaran, jutaan dolar habis untuk iklan. Semata-mata untuk membangun image. Dan menariknya lagi, ya, dulu ketika AirAsia launching, itu membuat kelabakan maskapai-maskapai penerbangan-penerbangan yang established seperti Singapore Airlines, Garuda Indonesia. Mereka kelabakan. Waduh, memang mereka nggak kehilangan marketnya, tapi ada market yang di sebagian besar dimiliki, diambil. Bagaimana caranya untuk bisa menghadapi AirAsia ini? Makanya Singapore Airlines buatlah yang namanya Scoot. Scoot. Nah, Philippine Airlines buat yang namanya Cebu Pacific. Indonesia buat namanya Citylink. Citylink untuk menghadapi AirAsia. Nah, yang dikenal dengan nama low cost carrier transport. Basis. Ya, menarik. Mereka tidak menurunkan, mereka tidak mampu menurun, bukan tidak mampu, tidak mungkin menurunkan positioning mereka gitu loh, di benak konsumen. Tidak mungkin Garuda itu turun, tidak mungkin SQ itu langsung main di level low cost gitu. Mereka udah punya market masing-masing. Mereka sudah punya captive marketnya sendiri, kelas passengernya sendiri gitu. Ya. Meskipun tujuannya sama-sama ke Jakarta, tapi ada teman saya di Batam ini yang nggak mau naik Lion Air, hanya harga ke Jakarta hanya mau naik Garuda aja, nggak mau naik Batik, nggak mau naik Super Airjet, hanya Garuda saja. Nah, ada memang orang-orang yang seperti itu ada. Nah, kita nggak bisa, kita nggak bisa. Garuda itu nggak mungkin dia turunkan grade grade positioning dia, bisa hancur nanti dia. Dan itu dibangun puluhan tahun. SQ juga begitu, Singapore Airlines dibangun puluhan tahun. Berturut-turut mendapat penghargaan 12 kali berturut-turut mendapat service quality, service excellence, service quality. Nah, nggak mungkin dia turunkan grade dia. Tapi supaya dia bisa bisa compete dengan pemain baru, low cost carrier ini, dia buat second line grade brandnya. Ya, ini menarik nih, ya, karena apa namanya terkait sama aspek persepsi. Orang Menariknya orang belum beli, belum pakai, belum gunakan, tapi orang punya persepsi. Orang sudah punya penghakiman untuk produk itu gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh yang menarik, diferensiasi dan positioning. Hubungannya apa? Kita lihat di sana ada matriks di sebelah kanan ini tipe-tipe mobil nih, merek-merek mobil ya. Nah, ada Escalade SUV, ada Hummer H1, H2, Infiniti, Range Rover, Lexus, Navigator, Land Cruiser. Sekali lagi ini di positioning ya, positioning. Nah, ditanya lah, ini harganya sebelah kiri harga dalam dalam ribuan dolar. Ada orientasinya, ada luxury kemewahan, ada performance kehandalan. Nah, ketika ditanya mobil Land Cruiser, ternyata jawabannya banyak di performance-nya, tapi dia nggak mewah, tidak luxury, dan persentase menjawab itu kecil sedikit. Pembelinya sedikit. Nah, pasarnya sedikit. Nah, ketika ditanya mobil navigator yang merah, ternyata navigator tuh lebih lebih mewah dibandingkan, maksudnya kemewahannya lebih, tapi kinerja kehandalannya
kurang. Lebih fokus kepada luxury. Orang lebih beli navigator untuk luxury. Jadi kalau mau beli berpetualang, jangan beli navigator. Kita kayak gitu loh bahasanya. Kalau mau berpetualang, cari Hummer H2 atau Land Cruiser. Nah, yang pasarnya besar. Yang paling besar itu adalah Hummer H2. Atau yang kuning, Range Rover. Tapi harganya mahal. Yang paling mahal adalah yang paling mahal itu biru di atas kecil. Hummer H1. Kinerjanya bagus sekali. Harganya mahal, tapi dia nggak ada mewah-mewahnya. Hummer H1. Memang kendaraan untuk murni berpetualang, bukan untuk jalan raya. Kalau mau untuk jalan raya, agak terlihat terlihat tampilannya aja gagah, ya berilah navigator atau Infinity. Kira-kira begitu. Jadi ini cara membaca matriks ini. Ini positioning. Ya. Choosing, memilih strategi diferensiasi dan positioning yang tepat. Mengidentifikasi ya competitive advantage-nya, keunggulan bersaing yang mungkin untuk dibangun. Tadi tadi misalnya contohnya gambar ini nih. Oke, berarti yang kita bisa bangun luxury misalnya navigator. Navigator itu orang persepsinya dia lebih lux. Ya udah, luxury-nya dilebihkan. Diperbanyak, ditingkatkan. Nah, ketika orang bicara Hummer H1 atau misalnya eh, eh, Hummer H2, ya udah berarti ketangguhannya, kehandalannya. Hummer H2 ini saya baca sejarahnya lahirnya karena harga Hummer H1-nya kemahalan. Karena harga Hummer H1-nya kemahalan, terlalu mahal, lahirlah second line grade-nya, Hummer H2. Handal, tapi harganya lebih murah. Second line grade-nya. Ya, itu. Memilih keunggulan bersaing yang tepat. Apa yang mau kita tonjolkan? Apa yang mau kita angkat sebagai kelebihan kita? Kelebihan produk kita, kelebihan jasa kita. Ketiga, menseleksi strategi positioning keseluruhan. Mengembangkan positioning statementnya. Yang menarik adalah positioning statement. Positioning statement. Apa yang dimaksud dengan positioning statement? Nah, saya kasih contoh. Kalau saya sebut misalnya contohnya, Nana tahu nggak kalau saya sebut positioning statement, jagonya ayam. KFC, Pak. Nah, kan itu positioning statement. Hmm. Ya. Saya tanya Bu Leli, apapun makanannya, minumannya, Teh botol sosro. nah itu positioning statement Bu. Nah, ya. Bu Helena, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian, Pak. Nah, kan? Nah, saya kan nggak nyebut kan, saya hanya menyebut positioning statementnya aja. Tapi kita langsung tahu ini penting. Positioning statement ini penting untuk orang ingat produk kita. Maka dibuat yang unik-unik agar orang ingat. Ya, ini jadi setelah selesai semua dan ini tidak mudah ternyata mengembang positioning statement yang bagus, yang mudah diingat, yang simple. Bahkan sampai kadang-kadang disayembarakan, ya, disayembarakan. Ini menjadi menjadi menarik ya jika kita cermati. Oke.
Competitive advantage, keunggulan bersaing adalah ya, kelebihan keuntungan ya di atas di atas kompetitor yang kompetitor tawarkan. Nilai kita lebih besar, harga kita mungkin lebih murah, manfaat kita lebih banyak, ya. Sehingga harga kita bisa lebih tinggi. Ini dia competitive advantage, keunggulan bersaing. Bisa jadi harganya lebih murah. Oke, mungkin harga lebih murah, mungkin harganya sama, tapi manfaatnya lebih banyak. Mungkin manfaatnya sama, tapi garansinya lebih panjang. Nah, ini competitive advantage. Ya. Pernah nggak ya ibu-ibu ini ya, ibu-ibu pergi ke minimarket, ada dua minimarket, yang satu harganya sama, barangnya sama, tapi yang satu dia bayar parkir, yang satu lagi bebas parkir. Ibu-ibu perginya yang bebas parkir nih. Ah, itu contoh sederhana competitive advantage. Harganya sama barangnya juga sama, mereknya sama, tapi toko itu, minimarket itu menyiapkan free parking. Kita akhirnya pilih yang free parkir. Itu competitive advantage. Ya. Tanpa diskon, tanpa harga, tanpa potongan harga, tapi kita mendapatkan manfaat lebih. Ya. Oke. Nah, untuk memilih diferensiasi dan positioning strategi, diferensiasi itu jangan lupa ya, ada 5 jenis diferensiasi. Diferensiasi produk, jasa, saluran, orang, dan image. Produk, contoh, diferensiasi produk. Lebih unik, lebih praktis, lebih simpel, ya, lebih tipis, lebih ringan, kameranya, megapikselnya lebih banyak misalnya. Kalau handphone, dia bisa memotret di malam hari, ada night view-nya. Nah, ini produk diferensiasi. Oke. Service diferensiasi, jasa, pelayanan, layanan. Hmm. Ada bank yang buka hari Sabtu, ya. Nah, ATM-nya, bank ATM-nya lebih banyak dibandingkan yang lain. Atau tarik tunainya nggak kena cas, nggak ada biaya administrasi. Service differentiation. Atau tadi, tidak bayar parkir. Nah, jasa parkir nggak ada. Yang satu ada jasa parkir, yang satu nggak ada jasa parkir. Ya udah, banyak orang pilih yang tidak ada jasa parkir. Ini service diferensiasi. Untuk mana produknya sama, harganya pun sama produknya. Ya. Yang ketiga, channel, ya, distribusi. Ada produknya mudah ditemui di mana-mana saja. Ada produknya yang susah dicari. Service apa namanya? Eh, Spare partnya mudah didapat. Ada spare partnya yang susah didapat. Ini channel. People diferensiasi. Orang. Petugasnya lebih ramah. Kalau ibu-ibu sekarang kalau pergi ke bank ya, security bank itu udah sama seperti petugas bank ramahnya. Pada tugasnya adalah menjaga keamanan. Tapi keramahannya udah sama seperti customer service-nya. Nah, itu people differentiation. Yang terakhir image differentiation. Gambar, logo, simbol masuk ke sini semua.
Ibu perhatikan logonya McD, McDonald. Nana lihat McD kan? Lihat kayak seperti Iya, Pak. seperti huruf M gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu dia image differentiation. Perbedaan berdasarkan image. Atau KFC, Colonel Sanders. Atau sepatu Nike, Centang gitu, Pak. ya, Converse, itu image, simbol logo itu image differentiation. Ya, oke. Nah, memilih competitive advantage yang tepat. Dia harus pertama dia harus penting dulu. Izin, Pak. Suaranya ke mute, Pak. Sorry, maaf. Nah, makasih Nana. Contohnya dulu ada BlackBerry dengan BlackBerry Messenger, BBM. Important. Kenapa penting? Karena orang butuh berkomunikasi. Dia important. Yang kedua, distintif, unik, berbeda, khas. Ya, nggak ada di mana-mana. Jadi ini membuat membuat dia menjadi berbeda sama yang lain. Nah, superior. Competitive advantage ini superior, dia artinya dia memang tidak ada di mana-mana. Dia superior. Dia memang apa ya, sangat powerful. Dulu kan nggak ada tuh BBM tuh hanya ada di BlackBerry aja. Jadi orang beli BlackBerry itu untuk cari BBM-nya sebenarnya dulu ya, dulu sebelum ada Android. Sekarang ada WA, dulu WA belum ada. Yang keempat, communicable. Ya, bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan kelebihan itu. Yang kelima, preemptif. Kita bisa bisa antisipasi, ya. Jadi sebelum orang lain melakukannya, kita bisa antisipasi dulu, kita ambil. Makanya sebelum ada sebelum ada WhatsApp dulu, BlackBerry langsung langsung mengambil alih mengeluarkan BBM, BlackBerry Messenger. Hanya dia yang punya. Nah, diantisipasi sama dia gitu. Menguntungkan, ya. Jadi dia memang eh, bisa menanam profit yang besar bagi perusahaan. Punya nilai jual. Yang terakhir adalah affordable, artinya affordable, terjangkau. Harganya bisa dijangkau. Nah, jadi kalau ujian jangan salah ya cara-cara memilih competitive advantage yang tepat. Ada 6 langkah. Important, distinctive, superior, communicable, preemptive, affordable, dan profitable. Nah, value proposition, ini ada matriks. Saya jelaskan benefit sebelah kiri hijau,
price merah atas. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus itu bagi perusahaan, bagi kita konsumen, ya, itu adalah yang more for less. Nah, more for less. Bagi konsumen more for less. Apa itu more for less? Benefitnya banyak, harganya murah. Nah, ini gambar matriks ini artinya itu. Benefitnya banyak, harganya murah. Yang merah itu yang nggak bagus tuh. Harganya mahal, sorry. Ya, benefitnya sedikit, harganya mahal. Nah, merah. Atau benefitnya sama, harga sama. Kalau yang kuning itu, ya, itu abu-abu, dia bisa bisa kemana saja. Yang kita fokuskan ke yang hijau sama yang merah. Jadi ini ada value propositionnya. Ya. Nah, mengembangkan tadi, mengembangkan apa namanya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, mengembangkan statement tadi, ya, mengembangkan statement, contoh, apapun minumnya, apa makanannya, minumnya betul sosro misalnya. Nah ini kita harus tahu dulu tadi target segmennya, kebutuhan mereka apa. Terus baru kita lihat poin perbedaannya apa, sampai dikatakan bahwa apapun makanannya, minumnya teh botol. Ya. Karena orang Indonesia ternyata memang selain kopi juga teh. Ada beberapa negara karena karakter alamnya, ya, karena karakter alamnya suka minum, kan di Rusia itu vodka. Karena untuk memanaskan tubuh. Ya. Yang aneh kan yang di Indonesia ini udah tropis gini minum vodka, panas nah. Kalau orang Rusia minum vodka karena suhunya di bawah nol. Ya. Nah, jadi itu mengembangkan positioning statement. Jadi kita lihat dulu segmen targetnya, kebutuhannya apa, buat konsepnya, baru kita buat perbedaannya apa. Nah, ada yang menarik dari gambar ini. Ada yang bisa menceritakan kepada saya nggak arti gambar ini? Kalau bisa menceritakan gambar ini ke saya tambahkan nilainya 10 poin di nilai ujiannya. Yang senyum-senyum aja. Oke ya, oke. Jadi ini cerita menarik, cerita nyata, kisah nyata. Nah, ini kisah nyata nih, bukan fiksi. Ini kisah nyata. Tahun 70 Dunkin Donat masuk Indonesia. Membuat donat. Donat. Hanya kue donat. Belum ada tuh Starbucks tuh. Sekian tahun berjalan, sekian tahun berjalan. Ya. Starbucks masuk tahun 90-an, hanya jual kopi saja. Selama itu mereka bermesraan, berteman, bersahabat. Kalau mau beli minum kopi, ya Starbucks, oke. Kalau beli donat, ke Dunkin Donat, oke. Mereka bisa bergandeng tangan. Apa yang terjadi dengan market? Ternyata orang beli kopi mau makan donat. Orang makan donat butuh minum kopi. Ternyata yang terjadi sekarang, Dunkin Donat jual kopi, Starbucks jual donat. Akhirnya mereka menjadi kompetitor. Jadi dari komplimen menjadi substitute. Jadi bersaing sekarang, kompetitor, rivalry. Jadi pasar itu begitu dinamis. Gak mungkin orang datang ke Dunkin Donat tidak minum.
Kalau tidak disiapkan minum, dia beli minuman lain, rugi dong kita. Sebaliknya, Starbucks, nggak mungkin dia hanya minum kopi aja, Kak. Enak juga kalau ada camilan donat-donat kue. Kalau kita nggak siapkan kue atau donat, mereka beli di tempat lain, rugi dong kita. Ya sudah, terpaksa sekarang mereka bertempur di lapangan, bertemu sebagai kompetitor. Si Dunkin jual kopi, si Starbucks jual donat. Jadilah persaingan sekarang. Nah ini kita yang menarik dari artinya apa? Itu tadi pasar ini dinamis, ya berubah begitu cepat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ini bisa menjadi contohnya. Ya. Nah, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini. Silakan. Jam berapa di Saint Petersburg, Pak Anas? Jam 8, Pak. Oh, jam 8. Berapa suhu pagi ini? Berapa sih ini? minus 6, Pak. Buruh, minus 6 ya. Udah mulai hangat gitu. Itu udah mulai hangat ya. Aduh, kacau, bisa pilek terus saya nggak sembuh nanti. Anda Bapak Ibu mau tanyakan? Jika ya nanti nanti materinya saya share ya lewat ketua kelas Nana ya Nana. Iya, siap, Pak. Nah, Nana silakan mengambil dokumentasi foto. Bapak Ibu silakan tampilkan wajahnya. Boleh izin, Pak. PowerPoint-nya boleh diturunkan, Pak. Sebentar saya turunkan. Oh, saya close dulu ya. Bentar, bentar saya stop dulu. Saya stop. Bentar. Ini ya, karena bentar sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk absen ya. 1, 2, 3. Baik, sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Nana. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua, baik Oke, yang di Pak. dalam negeri maupun di luar negeri, ya. Terima kasih banyak sudah hadir mengikuti kelas saya dari tadi malam, ya, sampai pagi hari ini. Dan saya selalu berpesan, mudah-mudahan ada sedikit yang nempel, yang bermanfaat. Nggak perlu banyak lah, nggak perlu banyak-banyak, tapi paling tidak membuka sesuatu, mencerahkan. Saya ingin apa yang saya sampaikan ini ada sedikit oh seperti itu, oh seperti ini, jadi tercerahkan kita dan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan, ya. Jadi kalau kalau ilmu itu kalau saya prinsip saya sih belajar banyak banyak tak paham lebih bagus sedikit tapi kita paham, ya, dan itu bermanfaat. Jadi biar berkah buat saya, berkah juga buat Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Mohon maaf kalau ada salah-salah saya dalam menyampaikan materi, ya, salah perkataan saya atau sikap saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Dan untuk Pak Anas, jangan lupa jalan pulang ke Indonesia, ya. Ntar mudik, Pak. Ya, mudik. Lebaran mudik ya? Mungkin, Pak. Oh, Mudik, mudik. Pak, ya. Mudik Insya kemana Allah. Pak Anas? Nggak pulang ke Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang. Ya, Eh, terima kasih.